Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa melalui media online. Kiranya kita terberkati semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita khususkan waktu ini. Mari kita awali dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, penyertaan Tuhan di hidup kami. Pemeliharaan Tuhan di hidup kami. Sungguh ya Tuhan, kami mengakui Tuhan sumber kehidupan kami. Saat ini ya Allah, kami memohon berkat Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akan saya bacakan dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk di bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikian sabda Allah di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang demikian bunyinya, jika yang Anda miliki dalam hidup hanya Allah, Anda telah memiliki segala yang Anda butuhkan. Jadi jika yang Anda miliki di dalam hidup hanya Allah, Anda telah memiliki segala yang Anda butuhkan. Pepatah ini mengajak dan mengingatkan kepada kita apa yang telah kita miliki dalam hidup ini. Banyak orang berpikir jika mereka memiliki harta, mereka akan merasa mendapatkan semua dalam kehidupan ini. Tapi kenyataannya dapat kita lihat, harta membuat orang
menjadi semakin khawatir dan tidak dapat hidup dalam bahagia. Apa yang kita miliki? Ini yang harus kita temukan, yang harus kita jawab pribadi lepas pribadi. Atau mungkin kita merasa kalau kita punya jabatan, kalau kita punya kedudukan, kita merasa kita akan mendapatkan banyak hal dalam kehidupan ini. Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan ayat 22 adalah kesaksian Raja Daud. Raja Daud bersaksi bahwa seharusnya yang dimiliki dalam hidup manusia adalah Allah. Ketika yang dimiliki adalah Allah, hanya Allah, maka manusia itu telah mendapatkan semua kebutuhannya. Ini sangat penting sekali. Ini yang akan membawa kita mampu menyikapi hidup kita. Baik itu ketika kita dalam kesusahan atau dalam kesukacitaan, dalam situasi apapun, kita akan dapat mempercayai, merasakan mata Allah yang memandang, memperhatikan kita. Si pemazmur jelas di sini mengatakan, raja tidak dapat mengandalkan kekuasaannya, pahlawan tidak dapat mengandalkan kekuatannya, kuda yang selalu digambarkan sebagai binatang yang perkasa juga tidak dapat mengandalkan ketangkasannya. Pada saat ini ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, apa yang kita miliki itu akan nampak dalam sikap kita mensikapi pandemi ini. Kita bisa makin egois, tidak memperhatikan hidup orang lain. Kita bisa makin hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita makin berada dalam sebuah kompetisi yang berlomba-lomba hanya memikirkan kenikmatan diri sendiri, abai, tidak peduli dengan sesama dan bahkan juga dengan alam. Mari kita telisik relung hati kita. Siapa yang kita miliki? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Raja Daud telah membuktikan ketika yang dimiliki dalam hidupnya adalah Allah. Raja Daud dimampukan mensikapi, menghadapi segala situasi yang dialaminya tanpa kehilangan harapan dan terus berharap. Kami mau belajar dan juga mengikuti keteladanan Raja Daud. Terlebih lagi dalam kami menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Ajar kami, mampukan kami untuk meyakini Tuhan telah memiliki hidup kami, memperhatikan hidup kami, merawat hidup kami. Dan itulah kekuatan nyata, kekuatan yang utama di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.